Ya, jemaat sekalian, memberkati. Kami di sini, ada depan sini, kami para penatua sebagian, jemaat umat sebagian, diakoni sebagian menuju naik di sini ikut ke Kerom untuk mendoakan tempat atau tua-tua yang untuk menetap untuk melayani pekerjaan Tuhan, bangun gereja Tuhan Tubuh Kristus di Kerom sekitarnya. Ya, sekarang kita mau pergi. Kami ada berapa yang maju, ada yang tinggal untuk. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Pak Ishak sudah dengan belakos angkut Pama untuk bawa ke Kerom untuk bagian untuk umat di sana. Tuhan berkati. Shalom. Please welcome IMDS Remix.
Welcome IMDS Remix. Yang ada di TRW itu, dan kita akan diutus Tuhan, ditugaskan Tuhan dalam misi Tuhan, penyelamatan jiwa-jiwa, melaksanakan amanat agung Tuhan, mengakhiri pekerjaan Tuhan dalam kesempurnaan bersama Tuhan. Jadi tidak ada yang terkecuali, semua kecil besar tua muda yang dari kebun 4, kebun 3, kebun 2, dari Arso kami ada di Arso Kota, di Perempat, mari. Yang kerja di Kelong juga, mari. Yang ditugaskan Tuhan dalam pemerintahan yang ada, mari. Semua kita ditugaskan Tuhan sama di pekerjaan pemerintahan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak sekolah, sebagai ibu rumah tangga, berjualan di pasar, semua kita ditugaskan untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan datang dalam kedasarannya melalui bapak-bapak yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pengurapan yang besar menjelang akhir ini. Ini hujan awal, hujan akhir, berlipat kali gandakan. Tuhan memberkati kita semua di tempat ini. Dan kita akan akan jadi janjimu Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami yang dari kota, dari Sentani, bahkan umatmu yang ada di Kelong ini. Kami adalah satu di hadapan Engkau dalam satu perjanjian abadi yang telah Kau janjikan kepada kami. Terima kasih, kami hargai kehadiranmu. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Acara ini akan berlanjut terus berjalan. Kami tetap bersama-sama dengan Kau di tempat ini. Lingkungan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini dalam roh dan luar biasa. Puji-pujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya, Tuhan. Mereka yang asli pergi saksikan di hadapan kita. Ada rencana bagi Tuhan untuk Kristus, penyebaran Injil, pekabaran Injil ini harus sampai, dan orang-orang ini yang berdiri di batas untuk bawa kita. Tidak mungkin Yosua dan Kaleb itu langsung masuk kalau tidak ada siapa? Rahab. Ya toh? Rahablah yang membawa Yosua dan Kaleb memberitahukan tempat-tempat rahasia untuk peperangan rohani segera terjadi. Ini orang-orang yang Tuhan tahu tentang alam, tahu tentang yang rohani. Mereka menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang mau beban pelayanan ke segera untuk terobosan itu. Tuhan berkati Bapak Franky Bongki. Hari ini hari yang tercatat di surga. Nah, kita semua ada di sini. Jadi khusus untuk jemaat Kanaan, jemaat Efesus, Kana dan Silo. Jadi hari ini yang hadir di tengah-tengah kita, di tengah jemaat ini dari beberapa pengurus. Pertama pengurus daerah, supaya Bapak bisa tahu. Ini Bapak kecil. Ini sekretaris daerah Papua Barat, Pak Sarkau Arius. Papua. Hadir terus Bapak Ketua Cabang Kota Jayapura, Bapak Setu Kamu. Terus di sini juga dari Sentani Kabupaten Jayapura, Bapak Sowan Sogosa. Ini luar biasa. Jadi Kerom ini Tuhan paham apa lawat luar biasa. Terus di sini juga ini ada tua-tua dari jemaat Philadelphia, dari jemaat Shalom, Jayapura, Sentani, Selosa. Ada diaken-diaken. Hari ini pelayanan luar biasa.
Kero dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus punya anak di sini lagi. Kita semua adalah keluarga. Sampai yang tadi nyanyi dari batas nanti ke sana. Ini Tuhan Yesus punya orang-orang. Jadi hari ini itu luar biasa. Jadi Tuhan di surga itu senang sekali. Haleluya. Kita datang ke tempat-tempat seperti ini. Jadi tadi itu Tuhan sudah memulai. Hari ini sudah dibicarakan dalam pertemuan di penatua-penatua bahwa hari ini kita hadir di sini itu pertama itu nanti mendoakan tua-tua. Tua-tua di sini nanti Bapak hamba Yohanes ada nama-nama tua-tua, terus Zerubabel yang ada kerja di sini, terus nanti pendua siapa. Tadi itu doa secara umum ya. Kita akan mendoakan orang-orang yang mengurus jemaat yang ada di sini. Itu nanti doa sebentar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya saya baca, ada yang mungkin sudah ada yang belum ada. Tetap kita akan doa mengutus, melepaskan untuk menjadi berkat terang dalam tugas di kota ini, di jemaat yang ada di sini. Nanti bisa ke depan kalau bapak kepala kampung nanti ke depan sini. Bapak Prengki bisa maju. Ibu Teresa Kaur, anakku Yohanes Ibu Mame, Yohanes. Hamba Tuhan Yohanes Selosa, hamba Tuhan Linda Sinari, Ibu Yasa Kaur, Ibu Ani Koroa, Frans Wahid, Sabina Ajana, Yasina Kinuni, Ibu Ayomi, Betty Sinari, Karta Hamzanai, Carla Sinari, Ferry Selosa, Ibu Ferry Selosa, Bapak Haris Ples, Ibu Haris Ples, Haris Nabali, Ibu Haris Nabali, Nona Anike Ples, Ibu Aranca Ples. Ya, yang ada bisa masuk, nanti ada yang tidak hadir tetap kita akan doakan saja. Begitu. Bapak Ibu yang ada berlutut. Tadi itu doa umum ya, tapi ini doa orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan beri tugas di kota ini. Mari berlutut. Ya, di meja perjamuan. Dicari meja perjamuan. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Tetap kita akan doakan seperti nama-nama yang disebut. Ingat, hari Bapak penatua-penatua yang ada, Bapak penatua-penatua terdiri mengelilingi hamba-hamba ini, umat yang ada. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ditempatkan untuk mengurus jemaat Kanaan, jemaat Efesus, Kana dan Silo. Ya, jemaat Kana, Silo, Efesus, jemaat Kanaan yang ada di Keromi. Bapak-bapak ini, tugas ganda, tugas secara Tuhan itu yang nama jemaat yang tadi, dan tugas pemerintah. Tugas pemerintah, bapak-bapak diutus sebagai abdi negara di sini dalam berbagai instansi. Di situ juga bapak-bapak jadi berkah. Bapak keluar masuk dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Kristus luar biasa. Kami berlutut percaya bahwa engkau sedang berada dalam rencana Tuhan. Pilihan Tuhan kepada engkau. Kalau dulu Tuhan mengakui Simon Petrus dan percayakan kunci, engkau juga diakui oleh Tuhan akan berikan kunci
kunci penyertaan Tuhan, kunci keberhasilan, kunci engkau keluar masuk akan disertai oleh Tuhan. Apa yang kau lakukan akan berhasil karena disertai oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau sudah sendiri lagi, engkau bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyertai Daniel yang selalu berdoa untuk kota bangsa Israel dan Babel, maka pernah Raja Babel mengumumkan bahwa semua orang yang di Babel harus takut kepada Allahnya Daniel. Demikian juga akan ada orang takut kepada Allahnya kamu yang berlutut ini, Elohim Israel yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Semua orang akan mengaku itu. Jangan merasa dirimu tidak bisa, kau orang kepercayaan Tuhan. Oh haleluya, Elohim Israel yang maha besar, kuat, dahsyat dan ajaib, tidak pernah berubah dan tidak terpengaruh oleh apapun. Dalam goncangan apapun engkau tetap maha kuasa, ajaib. Hari ini telah berlutut di hadapan engkau, tanggal 30 bulan Oktober 2022 di Jemaat Kanaan Kabupaten Kerom. Seluruh orang-orang pilihanmu ada berlutut di hadapan engkau. Tuhan, matamu sedang melihat mereka. Alirkan kekuatan daripada engkau, hikmat daripada engkau, urapan daripada engkau pada bencana-bencana ini. Saat mereka berdiri berbicara, engkau senang berdiri lewat mereka. Oh, urapanmu, kuasamu, kasihmu akan menyertai mereka. Mereka menjadi saluran-saluran. Engkau mengurapi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Elohim Israel mengurapi mereka. Hikmat kuasa Allah akan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan dari Sion, Israel mengurapi mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka berkata-kata, beda karena penyertaanmu menyertai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, Yesus Kristus dipermuliakan melalui kata-kata mereka. Mereka adalah bejana-bejana daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapanmu menyertai mereka, orang-orang pilihan, orang-orang bacakan ayat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, lain karena disertai engkau, kuat segar selalu keluar masuk, baik dalam pemerintahan, dalam pekerjaan Tuhan, dengan mobil jalan kaki disertai oleh engkau. Kau jaga, kau penjaga, kau pengawal, akan menjaga keluar masuk mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami menetapkan mengutus mereka pergi. Yesus menyertai, Yesus bersama-sama dengan kamu sekarang dan selama-lamanya. Nama Tuhan akan dipermuliakan, kemuliaan akan bersinar di Hegeron ini. Terima kasih khusus untuk Bapak Kepala Kampung ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, urapi, yang jadi pintu bagi namamu dan pekerjaanmu di wilayah ini sampai ke PNG sana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Berdiri semuanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hamba Esra mengakhiri ibadah doa ini dan sekaligus berdoa untuk semua yang akan kita lakukan selanjutnya. Perjamuan kasih, penyerahan barang-barang yang dari Diaken Jayapura, itu hamba berdoa mengakhiri ibadah kita.
Ya, kita berubah. Sambil kita menyanyikan lagu itu lagi, Yesus, Yesus, dan semua kembali ke tempat masing-masing. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bagi jemaatnya, yang sedikit akan menjadi banyak, yang kecil akan menjadi besar, yang tidak ada akan menjadi ada, sebab kunci kerajaan sorga sudah diberikan kepada jemaat di tempat ini. Apa yang diikat di bumi terikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Yakini itu, percayai itu. Tanda-tanda heran akan menyertai, mujizat-mujizat Tuhan akan menyertai baik hamba Tuhan, penatua-penatua yang bekerja, Bapak Ibu yang ada di ladang. Akan ada tanda-tanda heran yang menyertai, sebab Yesus Kristus Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu menjadi bukti bahwa kami tidak sendiri. Jemaat di tempat ini tidak sendiri. Yesus, Engkau ada di depan, Engkau ada di belakang, Engkau ada di kiri dan ada di kanan, akan memberikan kemenangan, akan memberikan kesembuhan, akan menambah-nambahkan. Terima kasih. Kata-kata kami terbatas, ungkapan kami terbatas, tetapi air mata kami yang tercurah, jemaat ini yang air matanya tercurah akan menuai dengan sorak-sorak. Rawa-rawa ini akan berubah menjadi bangunan-bangunan yang indah, hutan-hutan ini akan berubah menjadi bangunan-bangunan yang indah. Orang-orang yang ada di dalam kegelapan, dalam penyembahan-penyembahan berhala, Tuhan datang kepada mereka dan menyatakan diri, membawa mereka dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu
atas apa yang terjadi di siang hari ini. Penyelamatan besar terjadi khusus di Kabupaten Kerom yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Perkara-perkara besar akan menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Kami sudah memberikan persepuluhan, apa yang menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami akan memberikan korban-korban yang lain. Diakonia, aksi, dan kolektif, pemberian-pemberian yang kami berikan, Tuhan Engkau memberkati. Yang sedikit, yang banyak, Tuhan Engkau memberkati. Engkau mengembalikan dan mengisi bejana-bejana kami yang kosong, sehingga tetap ada penyediaan di dalam rumah Tuhan, sehingga nama Tuhan, orang-orang yang percaya kepada-Mu terus melakukan tugas pelayanan. Terima kasih. Tidak bersuka, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Ya. Hari ini bukan kebetulan. Hari ini adalah harinya Tuhan yang Tuhan tetapkan. Ya, menggenapi tugas yang utama dari almarhum orang tua kita pelopor di Samarinda, bahwa kerjakan apa yang ada padamu. Ini sudah waktunya. Dan Bapak itu Tuhan panggil
2008 sampai hari ini 2022, 14 tahun. Jadi yang kita bilang kebetulan itu tidak, ini tepat hari ini. Karena perjalanan visi Tuhan itu dia berjalan dalam mengikuti jalurnya. Perjalanan Abraham sampai ke Daud 14 keturunan. Perjalanan dari Daud ke Babel 14 keturunan. Perjalanan dari Babel ke Yesus lahir 14 keturunan. Daud meninggal 2008 sampai 2022, 14 tahun. Maka Tuhan Bapak sudah mengatakan bahwa kerjakan apa yang ada padamu. Inilah dia sudah kerjakan dari Sorong sampai Jayapura. Tapi sekarang tugas kita generasi ini bawa menyeberang Popoli ini. Ini sudah waktu Tuhan. Kita tidak hanya bicara bahwa pulau ini adalah pulau tubuh Kristus. Bicara pulau ini bicara dari kepala sampai ekor. Bukan bicara dari kepala sampai tengah. Ini tidak. Harus bicara sampai ekor. Dan itu sesuai. Ya itu Tuhan dekat kita semua. Sebelum nanti ke sana ada ini kita punya para penopang, para pengayom dalam pelayanan ini semua ada. Sekretaris daerah akan menyampaikan 1-2 kata. Pak Ketua Cabang Kota Jayapura akan menyampaikan 1-2 kata. Sekretaris Cabang Kabupaten Jayapura akan menyampaikan 1-2 kata untuk kita. Setelah itu baru kita akan lanjut ke yang lain. Ya, shalom. Puji Tuhan untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang ada di wilayah Kerom. Perlu secara organisasi kami sampaikan bahwa Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci ini mempunyai wadah organisasi yang mempunyai struktur yang jelas, mulai dari sinode, daerah, cabang, sampai kepada ranting. Jadi untuk itu kedudukan sinode ini ada di wilayah, ada di Jawa Timur, di Malang, dan mempunyai struktur ke bawah yaitu di daerah-daerah. Kita di Papua Barat masih satu, yaitu pengurus daerah. Itu berkedudukan di Kota Sorong. Jadi dia membawahi Papua, dan nanti pemekaran lagi masih tetap satu. Dan cabang-cabang tersebar di seluruh tanah Papua, ada kurang lebih 21 cabang. Dan kita berdoa Kerom ini dalam waktu dekat kita akan bicara untuk kita tingkatkan statusnya dari pos PI ke ranting dan ranting ke cabang. Ya, jadi kita lihat dari sisi ketentuan yang Kerom sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Dari sisi kita tadi dari sisi adalah pengurus organisasi dan pengurus jemaat. Jadi pengurus jemaat ini yang tadi kita sudah mulai berdoa pengutusan. Nah, jadi teman-teman yang tadi dipercayakan ini, nanti mereka inilah yang nanti akan jalan. Lalu mereka seleksi dari komponen-komponen yang ada penatua. Kalau penatua sudah memenuhi syarat, ada hamba Tuhan, ada penuh syafaat, diakonnya, dan ditambah dengan pemuda, peranan wanita dan lain-lain. Itu nanti kita sesuaikan. Jadi untuk itu Kerom ini sudah kita lihat daya bandingkan dari cabang-cabang lain. Kerom ini sudah siap sekali.
Kalau sudah siap, kita berdoa supaya teman-teman yang tadi berlutut di ruangan ini, kita semua mempunyai visi, mempunyai tujuan membangun masyarakat yang ada di Gerong ini dari sisi hal-hal yang bersifat rohani. Artinya walaupun teman-teman ini ada di pemerintahan, tapi sisi terwaktu untuk bagaimana kita membangun masyarakat yang ada di daerah perbatasan. Jadi ini kita ada di wilayah perbatasan. Hampir gereja kita ini ada di daerah pesisir dan di daerah-daerah perbatasan ini. Ini kita sudah masuk jangkau semua. Kita berharap ini PNJ ini kita akan masuk. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Kampung. Ini sudah pintu sudah, rumah apa sudah menyerahkan tanah. Jadi kalau bahwa Tuhan akan mempersiapkan orang-orang benar yang ada di perbatasan ini untuk membangun pekerjaan Tuhan. Ya, terus yang berikut mungkin teman-teman yang ada di Gerong, mungkin ada lihat salib yang dibawa. Mungkin di gereja lain itu salibnya terus kita miring. Memang visi ini dilihat dari salah satu pastor di Amerika. Dan visi ini dibawa, jadi salib ini menandakan penderitaan. Jadi Tuhan waktu melakukan sebuah aktivitas sebelum naik ke gunung kota, kita lihat Tuhan Yesus pikul salib ini, dia bukan salibnya berdiri tidak. Jadi nanti lebih jelasnya nanti lihat di Yesaya 35 dengan Yohanes 14 ada di salibnya dengan nanti di sini memang ditulis. Itu nanti kalau Bapak yang ada di perbatasan, wah ini kenapa ada salib kering ada di sini? Itu biasanya sesuatu yang dilihat pertama, itu identitas daripada gereja. Nah, jadi itu ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja. Nah, itu sudah ada di Pak Yohanes. Pasti kita melakukan semua ini, biasanya iblis pasti dia akan ikut mencari celah. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, jadi kalau ada hal-hal yang ada gesekan-gesekan dari luar, ini ada bapak-bapak yang tadi itu nanti mereka akan mendampingi untuk memberi penjelasan. Ya, jadi untuk itu, jadi hal-hal yang sifatnya umum, itu sisi organisasi, tapi sisi visi tubuh Kristus, pembangunan visi tubuh Kristus ini tidak mengenal suku bangsa. Jadi visi ini tetap ditegakkan, dibangun mulai dari gunung di pesisir sampai ke daerah terpencil atau perbatasan. Ya, luar biasa lagu-lagu yang tadi disampaikan, dinyanyikan, ya itu berhubungan dengan Holy Spirit, artinya apa kudus yang ada padamu, ya berhubungan dengan kudus. Artinya bahwa kita tidak sangka-sangka saudara yang tadi menyanyikan lagu-lagu ini. Artinya itu menandakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu sudah menggerakkan, sedang menguatkan kita untuk bagaimana membangun pekerjaan roh ini. Jadi ke depan itu ya artinya kita tidak semua orang, semua denominasi gereja yang ada di wilayah ini tujuannya satu, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi mempunyai doktrin, norma, aturan-aturan yang harus jelas. Ya, jadi untuk itu bapak-bapak yang ada, ibu-ibu, adik-adik, mama yang ada, mari kita tidak ada hal lain, waktu yang ada ini sisa ini kita hanya pakai untuk memuji Tuhan. Nah, itu kuncinya. Ya, jadi mungkin hal-hal itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Beliau sekda jadi sekretaris daerah, jadi ngomong hampir dia mencakup Sumatera Barat. Tapi kalau khusus kota Jayapura, kita bicara skop kota Jayapura. Baik, ini saya bersaksi sedikit. Ini lintasan untuk saya pergi ke Senggi. Saya ke Senggi, lewat Arso, lewat Waris, baru pergi Senggi. Dari di Senggi itu duduk berdoa. Tanam lutut untuk semua wilayah ini. Makanya saya bersaksi bahwa kalau ayam itu bertelur,
mengalami telurnya itu 21 hari. Tapi Kerom itu dia tiba waktu Tuhan menetaslah dia. Tangan Tuhan luar biasa. Jadi kita berdoa dan bergumul itu kita erami telur. Tiba waktu dia menetas itu tidak ada yang halang. Kalau sudah waktu dia hanya telur yang busuk saja yang tidak bisa menetas. Iya, jadi ini lintasan yang kita lewat sudah. Sambil lewat begitu berdoa dalam bahasa roh, itu ya nanti saudara-saudara yang tadi diutus itu, tadi waktu dia berutus pertama baru diutus itu pembaptisan Roh Kudus supaya berani. Tanpa pembaptisan, pengurapan Roh Kudus, tidak ada orang yang berani bicara firman. Tidak ada orang bicara Tuhan Yesus pada orang, atau teman sekitar, atau tetangga sekitar, atau saudara-saudara yang sedang berkebun bicara firman. Pada saat dibaptis dengan Roh Kudus, berani itu, otomatis berani. Makanya berusaha supaya diurapi Roh Kudus. Bahasa roh itu ada, itu membuat kita berani untuk menyatakan firman Tuhan, nama Tuhan Yesus kepada orang lain. Iya, jadi saya sangat percaya sekali. Tadi berlutut baru didoakan doakan untuk pengurapan Roh Kudus, ada pemberi kuasa, keberanian untuk bicara firman, bicara Tuhan Yesus kepada orang tentang apa saja yang Tuhan sedang kerjakan di Kerom. Waktu ke depan, terima kasih untuk hamba Yohanes Rosa dan istrinya mana? Iya, ini mereka bagaikan tangan Tuhan yang datang kasih pecah telur. Jadi telur pecah, maka terjadilah pekerjaan Tuhan. Terlalu goncang luar biasa. Amin. Hari ini kita proklamasikan tanggal 30 Oktober 2022 itu kita proklamasikan kepada dunia angkasa luar, Kerom ini dan tanah ini, bahwa pekerjaan Tuhan GPI Jalan Suci itu sudah sah. Tidak ada orang bisa lawan lagi. Begitu. Dan saya bersaksi saja, ini bersamaan dengan peresmian gedung kehidupan di Kota Jayapura. Ini bersamaan. Dan kita beranjak dari organisasi yayasan ke gereja GPI Jalan Suci. Itu tanggal 30 Oktober ke tanggal 31 Oktober. Jadi kita rayakan semua satu kali ini. Kita rayakan kali ini di Kerom, Biaso Arso. Tangan berbeda bagi Tuhan. Luar biasa. Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, mungkin itu saja. Tuhan memberkati. Ya, orang Medo simbolis saja. Ya, Enrique, Jemaat Kolek. Anike Bless. Ya. Mari berdiri depan sini, kita serahkan sini. Paling depan. Ya. Duduk kok. Ya.
pekerjaan Tuhan di Peron. Pelayanan firman Tuhan dan pelayanan kasih itu biasa berjalan bersama-sama. Tuhan berkati. Kerom ini akan berkembang dahsyat ke berat kasih pulang-pulang. Karena akses transport jaringan wifi dan lain lampu luar biasa. Baik tidak kayak ini luar biasa. Oh ya, ada saya punya teman Pak Agus Imame, teman saya kami dua sama-sama di dinas kelautan perikanan. Iya, tadi saya turun Yohanes dia bapak rumput. Saya tanya Agus di mana? Ayo dia bapak rumput ini sama ada. Jadi Pak Imam ini luar biasa, tinggal sih tapi dinasnya di dinas kelautan perikanan. STT-nya luar biasa. Jadi kakak di kantor, dia kakak senior. Saya ingat ayat di 1 Korintus pasal 1 ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Haleluya. Ya, hari ini Serubabel ini Pak Aris, Pak Terry punya mitua, terus Pak Ferry, Pak Yohanesna, Penato Yohanesna, Penato Aris, Penato Ferry dan lain. Penato Aris Beli ya, Pak ini ya. Hari ini Heron ini walaupun ya firman ini ya Tuhan kasih pengertian saya bahwa Bapak Ibu yang datang ini mereka ini Serubabel ini 1-2 orang yang mulai. Tidak banyak orang yang punya jabatan, berpengaruh, pengalaman, punya mobil, punya fasilitas datang di pada sini. Tapi apa yang bodoh bagi yang berhikmat bagi dunia itu yang akan dipilih Tuhan. Datang dengan apa adanya, kondisi apa adanya, pekerjaan Tuhan di sini akan luar biasa. Tadi saya bilang ada dari saya, kenapa saya bilang, sana sini, Pak. Dan iman saya itu kalau jemaat sini, kalau cabang nanti, Pak izin Pak Sekda, kalau nanti naik cabang, kalau sudah ada gedung dan ada rumah pastori, itu pas rumah Tuhan akan kebanyakan. Itu iman saya. Apalagi luar biasa Pak, kepala kampung sudah kasih tanah dan sudah naik Tuhan. Saya pikir inilah yang saya sampaikan. Saya senang sekali. Ya, saya datang dengan itu ada tanah kami keluarga. Mulai yang nomor 2 ini ada pelayanan kesentani, jadi dia pergi pelayanan kesentani. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, kami menyampaikan bahwa jemaat kami di Kerom ini sesuai dengan laporan yang kami serahkan laporkan ke cabang maupun ke sinode daerah dan daerah ke sinode, itu laporan yang dari bulan Juli, laporan yang dari bulan Juli yang jumlahnya 77 orang, 78, tapi karena Tuhan sudah panggil salah satu utusannya, pilarnya, ya, jadi tinggallah 77. Nah, jadi perkembangan dari ya, jumlah jemaat waktu itu 3, sekarang sudah naik 4 karena jemaat Horeb ini ada di wilayah kota. Ya, jadi dari Juli, Agustus, September dan sampai pada hari ini sudah berkembang menjadi 150. Sudah jadi 150 jiwa. Ya, ini sudah bapak-bapak yang sudah diutus Tuhan
untuk bekerja di Kerom dan mensejahterakan wilayah Kerom itu sudah yang terhitung semua. Ya, dengan yang tadi didoakan berarti ya itu sudah. Ya, jadi sekretaris daerah itu perkembangan yang hari ini. Jumlahnya 150 orang. Ya, puji Tuhan untuk Pak Kepala Kampung Skopro, Kriko. Ya, Kriko ini kalau di Benyam sana marga Kekri, ini kampungnya asalnya di sini, Kampung Kriko. Ya, jadi ini beliau sudah, Tuhan pimpin, dia sudah berikan tanah di sana. Dan di depan ya Sekda, Sekretaris Daerah dan pengurus cabang Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, penatua yang ada, sama Tuhan, umat Tuhan, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sekda. Beliau waktu itu sempat untuk menyerahkan kita karena 1 hektar yang sudah bersertifikat, tapi dengan mengecek posisi dari tanah itu untuk pembangunan ternyata ada di wilayah yang dilarang untuk melaksanakan pembangunan. Ya, jadi beliau 2 minggu kemarin sudah panggil saya, sudah menyampaikan permohonan maaf itu. Dan beliau menyediakan tanah di Bate. Nah, beliau menyediakan tanah di Bate. Jadi ini sudah Skopro, Bate, Kriko di Aso Timur, ya ini Bate ini ada di Galak. Jadi beliau harus siapkan itu. Dan berikut ini juga bahwa saya melihat gerakan yang dalam 2-3 hari ini. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dalam persiapan di kompleks ini. Jadi tadi ada perkataan bahwa ya memang kita bekerja ini hadirat Tuhan tinggi. Jadi ada 2-3 hal yang terjadi di Kerom dalam persiapan untuk tanggal 30 ini, hari ini. Itu ada 3 hal yang terjadi dan memang kami lihat itu nyata. Yang pertama, doa terus dinaikkan di tempat ini siang malam, pagi, siang, malam kami berdoa di sini. Doa ini hadirat Tuhan tinggi di sini. Yang kedua, dari hasil dari doa itu menghasilkan 2 hal. Yang pertama itu adalah kegerakan. Gerakan Tuhan melalui Roh Kudus dan semua ini hamba Tuhan doa ini saya sedih. Karena ini mereka naik turun wilayah Aso Timur, wilayah umat ini dengan motor. Ya, dari itu yang bagaimana dengan kegerakan itu. Ya, jadi itu yang saya melihat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Timus. Ini adalah Rasul untuk Papua Regional, Papua dan Papua Barat. Untuk wilayah Tabi ini kita punya Rasul 2 orang, tapi Tuhan sudah panggil 1, Bapak Tuhan Indonesia Dekaret. Tinggal Bapak ini sendiri. Ya, jadi Bapak sudah datang dan dengan Mama sudah kunjungi kami dan melihat semua yang Tuhan lakukan di sini. Ya, jadi saya rasa dalam roh ini bahwa Tuhan bergerak sekarang ini sangat kencang. Ini pekerjaannya
kurang. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan harus cepat ada ya Pak Sekretaris Daerah, berikan perhatian dalam besok ini harus ada penambahan. Karena ini jiwa baru sudah menyerah semua banyak ini. Ini beliau dan kenapa saya sedih karena dia motor jalan dan motor saja di jalan orang stop, ada, Bapak berdoa, Mama berdoa. Ya, jadi gerakan dari hasil memang waktu Tuhan. Jadi ya, apa yang tadi Pak Kambu sampaikan itu sudah ya menetas sekarang ini. Dan bagi kami di sini punya iman percaya teguh. Apa yang tadi Pak Absalom sampaikan, penatua aja maaf. Ya Emaru 7 orang, Kerom 1 orang. Ini dari persembahan. Yohanes 12 ayat 24. Gandum itu dia harus turun mati baru dia bisa tumbuh. Ya, jadi sama halnya. Dan kegerakan ini dua itu kegerakan yang kedua itu adalah Tuhan sekarang bawa kita untuk melihat perlebaran patung. Kita tidak bisa di rumah ini lagi, harus segera keluar. Maka saya dipacu oleh orang yang punya tanah, mereka serahkan saya tanah 10 hektar dari tahun 2018. Tanah ini kami sudah beli di tahun 2018. Akhirnya datang sampai sekarang dengan suasana ini dan kami bersama istri dan anak-anak karena Pak Sekda arahkan untuk ke Bate. Tanah kami ada di pinggir jalan ini dan kami menyerahkan 3 hektar untuk gereja. Dan sudah dari hari Jumat itu masyarakat itu sendiri yang membersihkan, kerjakan sekarang. Nanti kalau lewat ke sana, lihat sudah bersih di sebelah kanan ini, sudah penebangan pohon 4 yang masih sisa. Nanti sebentar siang jam 2 ini kami tebang lagi. Dan saya lihat hal yang Tuhan sekarang bergerak terakhir sekarang ini 3 itu. Hadirat Tuhan tinggi, kegerakan Roh Kudus sedang berjalan, tempat harus segera dipersiapkan. Ya, dari itu yang saya merasa untuk harus ada dukungan dari pelayanan ini. Ini hamba 2 ini punya jawatan hanya tinggal tebak kau datang, yang duduk bersihkan di rumah ini ya kita cari. Ya, jadi itu yang saya merasa terteguh sekali untuk menyampaikan itu. Dan kita selesai dari sini, akhir dari sini ada perjamuan kasih. Tadi penyerahan bantuan atau pelayanan diakonia tadi sudah secara simbolis dilakukan di sini. Nanti kita keluar dari sini menuju tenda yang sana. Semua ada di situ, duduk dalam tenda situ. Dan yang terakhir adalah kami menyampaikan ucapan terima kasih kami yang terutama kepada Tuhan. Yang kedua, bapak-bapak tim Rasuli, pengurus daerah, pengurus cabang kota Jayapura, pengurus Kabupaten Jayapura yang memberikan perhatian karena ini menangkap maksud Tuhan di akhir. Kami jemaat, inilah kami, keadaan kami seperti ini. Jalan tadi masuk kemari ada becek, ada lumpur. Ya, itulah keadaan yang itu bukan disengaja, tapi itu dari pihak yang pro material ini ya itu sudah persoalan itu. Kemarin kami juga tensi memang. Saya mengaku bahwa memang saya mau ke banting situ tadi karena sudah ini cepat sadar bahwa Tuhan bergerak, iblis juga dia bergerak. Ya, jadi keadaan kami di Kerom seperti itu. Kalau ada kurang-kurangnya kami ya dimaklumi dan ditinggalkan yang kurang untuk kami di sini.
dan yang baik saudara yang di bawah sampaikan menjadi kesaksian. Nah, Tuhan berkati dan nanti Bapak-bapak yang Bapak Penatua tadi sudah ada, nanti ada waktu internal kami karena melengkapi kepengurusan yang ada nanti ke depan. Karena sekretaris sudah Tuhan panggil dan nanti kami akan duduk pertemuan secara khusus lagi untuk menyiapkan sampai kepada diakonia, filsafat, sampai kepada komponen-komponen lainnya. Baik, itu yang bagi kami dapat menyampaikan itu. Tuhan Yesus berkati. Sampai kebenaran hanya bersinar terang, sampai kebenaran terang. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kabupaten Kero, jemaat Kanaan, Silo, Kana, dan Efesus, bahkan kami semua yang datang dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, seluruhnya kami telah beribadah, memuji dan menyembah Engkau, dan Engkau telah hadir memberkati kami. Meteraikan semua perjanjian-Mu lewat tubuh dan darah-Mu, kami telah diberkati Engkau. Dan saatnya tiba, kami akan pulang kembali ke rumah, ke tempat kami masing-masing. Umat Tuhan yang tinggal di Kabupaten Kero nanti akan kembali ke setiap jemaat yang ada. Tuhan sertai dalam perjalanan kembali sampai ke batas tiba dengan selamat. Kami akan pulang ke AB Sentani, Kota Raja lainnya. Tuhan juga pulang bersama dengan kami. Kompleks ini, lingkungan ini dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran dari Allah menjadi warisan dalam hati kami, dalam hati kami. Ada pujian, ada penyembahan, saat kami berlangkah, nyanyian dari surga tercipta dalam roh batin kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa, umat Tuhan di sini telah menyiapkan makan minum. Tuhan menguduskan seluruh berkat-berkat makan minum yang ada itu dengan firman-Mu. Kami makan minum bagi tubuh kami kuat, segar, sehat. Berkati mereka yang mengelola makanan ini. Uang, dana yang dikeluarkan, sumbangan-sumbangan, Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyiapkan itu. Berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, diberkati oleh Engkau. Terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa bersyukur, menyambut kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama saya mengatakan Amin.
buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan Baik para kami. penatua, hamba Tuhan, para diakonia, pensyafat, penanggung jawab jemaat, bahkan pemuda, sekolah minggu, seluruh umat Tuhan di jemaat Kanaan Kerom terbagi dari jemaat Silo Kebun 4 dan 1, 2, dan jemaat Kana Pir 4 di jemaat Efesus, jemaat Arso Kota secara keseluruhan, jemaat Horeb itu jemaat di wilayah Kota Jayapura. Kami sungguh sangat bersyukur karena hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022 kami dikunjungi khusus oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin rohani yang itu luar biasa. Seluruh umat jemaat Tuhan dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura kunjungi dan lawat kami dalam berupa pelayanan firman Tuhan, doa, penugasan dan pengutusan, pelayanan dari sisi organisasi dan sisi pelayanan jasmani dan rohani, dan dari sisi pelayanan diakonia, pelayanan jasmani, kesejahteraan bagi umat jemaat Tuhan yang ada. Kami sungguh sangat bersyukur karena mujizat Tuhan telah terjadi dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami, dalam kepemimpinan kami, dalam kehidupan kami, dalam kepemimpinan sistem bertubuh Kristus yang ada. Saya selaku hamba Tuhan yang Tuhan tugaskan di tempat ini, saya mengucap syukur dan sangat terberkati dengan pelayanan di hari ini. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas terselenggaranya semua, baik dari sisi rohani sampai sisi jasmani yang sudah memberkati kami dalam pelayanan di hari ini. Kami menantikan pelayanan di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu roh. Ya, di kesempatan ini kami selaku koordinator pelayanan kabaran Injil Jemaat Kanan Kabupaten Kerom, kami menyampaikan bahwa ini baru
pertama kali kami mendapat kunjungan dari pengurus cabang Kota Jayapura dan pengurus Kabupaten Jayapura mengunjungi kami dari Pos PI Kabupaten Kerom telah beribadah bersama dan pelayanan diakonia. Dan kami sampaikan bahwa jemaat kami di Kerom berjumlah 150 jiwa. Dan sungguh luar biasa, kegerakan Tuhan terus berjalan. Banyak jiwa-jiwa baru yang siap dan sudah sedang dan terus datang dalam mengikuti dan memberi diri untuk percaya, bertobat, dibaptis dan penuh Roh Kudus dan melayani pekerjaan Tuhan di Kerom ini. Dan ini adalah tapal batas Papua Nugini dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kami percaya bahwa ini gerakan kebangkitan terakhir dalam penyempurnaan pekerjaan Tuhan. Jadi hanya tinggal menyeberang ke Papua Nugini. Visi ini harus dibawa ke Papua Nugini menuju bagian ekor dari pulau ini. Sehingga kita tidak bisa hanya sebut, kita hanya tinggal menyanyi bahwa ini pulau tubuh Kristus. Nah, ini hanya dari Sorong sampai di tengah, tapi harus pulau itu dari kepala sampai ekor. Dan inilah sudah tepat apa yang dipesankan oleh Bapak Dolfi di Samarinda dan kembali meninggal di Surabaya. Beliau sampaikan bahwa kerjakan apa yang ada padamu. Dan inilah yang kita implementasikan dalam melaksanakan kehendak Tuhan di waktu-waktu ini. Dan kami berharap mari dalam kebersamaan kesatuan kita saling mendukung, menopang dan menyukseskan pelayanan pembangunan gereja Tuhan, visi tubuh Kristus ini. Baik, itu saja yang kami dapat menyampaikan. Tuhan Yesus berkati semua. merupakan salah satu daerah terobosan baru yang dilakukan oleh Gereja Putra Praja di Jalan Suci cabang Kota Jayapura. Dan hari ini kami boleh hadir di sini adalah salah satu hasil keputusan yang diputuskan melalui persidangan ilahi cabang Kota Jayapura. Dan hari ini kami diutus untuk beribadah perdana di tempat ini untuk mendoakan atau mendoa dan memutuskan saudara-saudara atau penanggung jawab atau tua-tua yang akan bertugas untuk melayani di wilayah Kerom. Untuk itu secara kasat mata kami dari sisi perkembangan, secara organisasi, Kerom
sementara ada di posisi pos PI, tapi dari sisi persyaratan dia sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi ranting dan malah sudah bisa ditetapkan menjadi cabang. Untuk itu nanti kami berharap pengurus cabang kota Jayapura akan melakukan tahapan-tahapan itu, lalu nanti akan mereka laporkan pada persidangan ilahi di Sorong pada bulan November tanggal 15 sampai tanggal 19. Untuk itu harapan kami bahwa Kerom ini menjadi pusat di mana daerah baru yang akan menjadi sasaran layanan di sini dan sampai kepada daerah perbatasan RI PNJ. Hampir rata-rata yang beribadah ini adalah masyarakat yang berasal dari daerah perbatasan PNJ. Untuk itu hari ini merupakan hari perdana. Kita berdoa Tuhan yang mempunyai pekerjaan, Dia akan melanjutkan ini dengan baik, dan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus PI, mereka akan melakukan tahapan-tahapan ini sampai kepada terbentuknya pengurus cabang di Kabupaten Sorong. Mungkin itu saja laporan dari